Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dari kelas 3D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar kurikulum, pengertian kurikulum, dimensi kurikulum, peranan kurikulum, dan fungsi kurikulum. Mata kuliah pengembangan kurikulum SD, dosen pembimbing yang saya sebut nama beliau Ibu Nur Fadlia, SPD MPD. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar kurikulum. Konsep dasar kurikulum terbagi menjadi tiga, yaitu kurikulum sebagai suatu substansi, kurikulum sebagai suatu sistem, kurikulum sebagai suatu bidang studi. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi, yaitu suatu kurikulum dipandang orang suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Dan yang kedua, yaitu ada kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan. Dan yang ketiga, yaitu kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi. Kurikulum merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Dan yang materi selanjutnya ada pengertian kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin curere yang berarti lapangan perlombaan lari. Kurikulum juga bisa berasal dari kata curriculum yang berarti a running course. Dan dalam bahasa Prancis dikenal dengan Carter berarti to run atau berlari. Istilah kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum yang merupakan adaptasi dari bahasa Yunani, yaitu curir yang artinya pelari dan cure yang berarti tempat berpacu. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk olahraga atletik dengan maksud jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish guna untuk memperoleh medali atau sebuah penghargaan. Istilah tersebut kemudian diadaptasi di dalam bidang pendidikan dengan pengertian yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program untuk mendapatkan ijazah. Kurikulum secara umum adalah perangkat yang terdiri atas program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara sistem pendidikan secara terpadu. Dan materi yang selanjutnya ya ada dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana. Yang ketiga, kurikulum sebagai proses. Dan yang keempat, kurikulum sebagai hasil. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis, dalam arti akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Ide atau gagasan tentang kurikulum hanya ada dalam pemikiran seseorang yang terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kepala dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Dan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kurikulum sebagai rencana, yaitu dimensi kurikulum sebagai rencana biasanya dituangkan dalam suatu dokumen tertulis. Dimensi ini menjadi banyak perhatian orang karena wujudnya dapat dilihat, mudah dibaca, dan mudah dianalisis. Aspek-aspek penting yang perlu dibahas antara lain yaitu mengembangkan tujuan dan kompetisi, struktur kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, organisasi kurikulum, manajemen kurikulum, hasil belajar, dan sistem evaluasi. Dan yang ketiga yaitu ada kurikulum sebagai proses, yaitu dimensi kurikulum yang langsung berhadapan dengan realita lapangan atau dunia nyata, yaitu segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan yang selanjutnya yang keempat, yaitu kurikulum sebagai hasil. Kurikulum sebagai hasil kurikulum sebagai hasil memandang kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Dan materi yang selanjutnya yaitu ada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum terbagi menjadi 6, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, dan yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi persiapan, kelima fungsi pemilihan, dan yang keenam fungsi diagnostik. Dan yang fungsi yang pertama yaitu ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted yang mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dan yang kedua ada fungsi integrasi, yaitu fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi diferensiasi, yaitu fungsi diferensiasi mengadu makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Dan yang keempat, yaitu ada fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan yang kelima, yaitu ada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu fungsi diagnostik, yaitu fungsi yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Dan materi yang selanjutnya yaitu ada peran kurikulum. Peran kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama peranan konservatif, yang kedua peran kritis dan evaluatif, yang ketiga yaitu peran kreatif. Yang pertama yaitu peran konservatif, di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menetapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan
dengan generasi saat ini, khususnya pada siswa sebagai generasi muda Indonesia. Di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini, para generasi muda perlu dibiasakan untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya kurikulum dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman yang sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Dan lanjut yang ketiga, yaitu ada peran kritis atau evaluatif, yaitu adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Suatu yang baik akan bertambah, sedangkan suatu yang biasa-biasa saja itu akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan begitu, siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Dan yang selanjutnya yaitu ketiga, yaitu peran kreatif. Pada era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, yaitu di mana masyarakat dituntut untuk kreatif menciptakan suatu inovasi yang dapat bertahan pada masa depan. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum ini, generasi muda dapat menghadapi perkembangan zaman yang semakin meningkat. Oke, baiklah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.